pagi yang cerah ini. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, terima kasih juga untuk pimpinan-Mu bagi kami semua selama ini, di mana kami mempelajari Injil Markus, dan sekarang kami sampai pada bagian akhir daripada Markus, yaitu pasal 16. Tuhan, tolong pimpin kami semua, berikan kami hikmat, Roh Kudus celikan mata hati pikiran kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, dan kiranya Engkau pimpin hamba Tuhan sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini hanya datang daripada-Mu saja, dan kebenaran-Mu lah yang dinyatakan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Pak Made sekarang sudah bersama-sama dengan kami lagi setelah melakukan pelayanan yang begitu banyak di berbagai kota di Indonesia. Tuhan, terus pakai beliau dengan luar biasanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun beliau Engkau tempatkan. Tuhan, terima kasih juga untuk Camberwell Baptist Church yang telah menyediakan tempat ini bagi kami. Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan selidikilah hati kami, tegurlah kami dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu pada saat ini Bapa. Dan Tuhan, ajar kami untuk berkonsentrasi untuk mempelajari firman-Mu dari Markus 16 ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, ada satu hal dulu yang saya ingin katakan ya. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam Markus pasal 16 ini, saya nggak tahu di dalam bahasa Indonesia ada atau enggak ya. Mungkin nggak ada kali catatannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada. Sebenarnya ayat ke-9 sampai ke-20 ya, itu tidak ada di dalam naskah asli. Ya. Para ahli Alkitab menduga kemungkinan besar ayat 9 sampai 20 ini ditambahkan sesudah beberapa waktu selang. Ya. Kenapa alasannya? Kita tidak tahu, tetapi naskah aslinya hanya stop sampai di ayat ke-8. Tidak ada ayat 9 sampai 20. Dan kalau kita baca tadi ayat 9 sampai 20, kita bisa melihat bagian daripada 9 sampai 20 itu kita bisa melihat kemiripan dengan apa yang ditulis oleh Injil-Injil lain. Contohnya ya, ketika Tuhan Yesus dikatakan tadi Tuhan Yesus yang di dalam ayat ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Itu kalau kita ingat diambil dari mana? Diceritakan di mana? Diceritakan dalam Injil Lukas ketika perjalanan 2 orang menuju kota Emmaus. Ya, Yesus berjumpa dengan 2 orang. Ya. Kemudian lalu Yesus akhirnya ia menampakkan diri ayat 14 kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kita ingat apa yang terjadi di dalam Yohanes ketika Thomas meragukan kebangkitan Yesus, juga murid yang lain. Yesus kemudian menantang Thomas. Jadi itu seperti diambil ayat 9 sampai 20, konstruksinya sepertinya itu diambil dari si penulis yang menambahkan ini, seperti mengambil cuplikan-cuplikan dari Injil lain ditambahkan. Ya. Nah, jadi tetapi satu hal yang kita harus lihat bahwa meskipun ayat 9 sampai 20 ini mungkin tidak ada dalam naskah asli dan mungkin ditambahkan di beberapa waktu kemudian, tetapi isinya itu tidak mengkontradiksi dengan apa yang telah ditulis dalam Injil selama ini. Apa yang telah dibahas, apa yang kita bahas selama ini, atau apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Tidak mengkontradiksi, tapi sebagai satu penekanan, seolah-olah penulis ini ingin memberitahukan kepada kita semua. Misalkan ayat 15 sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa tidak percaya akan dihukum. Itu kombinasi dari apa? Kombinasi, ingat Matius 28 mengatakan apa? Go, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ditulis dalam Injil Matius. Lalu
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu itu kita melihat lagi dari Injil Yohanes. Barang siapa yang tidak percaya, ia tidak memperoleh hidup yang kekal, ia akan binasa. Jadi ada semacam, sekali lagi, sang penulis ayat 9-20 ini, ada konstruksinya ditambahkan dari Injil-Injil lain dimasukkan di dalam bagian dari Markus 16 ini. Ya, oke. Itu saya ingin katakan dulu. Mari kita sama-sama kita lihat Markus 16 ayat 1. Jadi dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, para wanita, kita bisa tidak heran kalau mereka dalam suasana berkabung, juga demikian dengan para murid. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan. Tetapi sekali lagi ya, mereka masih tidak menyadari sepenuhnya dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus sudah, kalau masih ingat dalam pelajaran Markus sebelumnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa 3 hari kemudian aku akan bangkit. Ya, tetapi dalam suasana berkabung, suasana yang masih carut marut ya, istilah bahasa Indonesia ya. Jadi masih kacau gitu ya. Emosi masih belum stabil. Mungkin para murid juga bingung, sekarang Tuhan Yesusnya udah nggak ada, nih bagaimana kita nih, ya? Dan juga termasuk para wanita yang dikatakan juga banyak menemani bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan dia, sekarang sudah tidak ada. Dan dikatakan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Ini bukan Yakobus saudara Tuhan Yesus ya, ini bukan Maria ibu Tuhan Yesus, tapi ada Maria yang lain lagi. Maria ibu Yakobus serta Salome. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, Salome ini kemungkinan besar adalah ibu daripada Yohanes dan Yakobus, murid Tuhan Yesus. Ya, mereka membeli rempah-rempah dengan maksud pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Dan apa yang terjadi setelah seperti yang kita baca, mereka bingung kan siapa akan menggulingkan batu ini. Itu sebabkan konstruksi daripada pemakaman itu ditutup dengan satu batu yang besar, yang berat. Ini bagaimana para wanita bisa dorong itu ya. Dan tapi apa yang terjadi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling di dalam ayat keempat. Sudah terguling. Dan lalu mereka masuk ke dalam kubur. Ya. Dalam kubur. Dan sekali lagi di sini pun menarik kalau kita, sekali lagi kembali dalam konteks dokumentari yang tadi saya katakan, saya ceritakan. Di dalam kebudayaan zaman kuno ini, zaman pada waktu itu, kubur itu bisa dimasuki manusia. Ditutup dengan pintu seperti seolah-olah pintu dibuka ya kamu masuk. Kamu bisa lihat orang yang sudah meninggal di dalam itu. Beda dengan konstruksi zaman sekarang ya. Kalau orang meninggal yang dikubur, itu dikuburnya ya nggak ada orang bisa buka pintu masuk ke dalam. Itu sudah masuk ke dalam tanah. Ya nggak ada buka masuk. Ya. Tapi zaman dulu itu masih ada, bisa dibuka dan orang bisa masuk, bisa lihat. Dan ini yang terjadi pada saat itu. Nah, tapi apa yang mereka jumpai? Mereka menjumpai seorang muda yang memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Dan kemungkinan besar ini adalah seorang malaikat. Malaikat yang kemudian berkata, jangan takut. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang katakan pada murid-muridnya, pada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Dan memang kalau kita lihat di dalam bagian sebelumnya, Tuhan Yesus juga mengatakan pada para murid bahwa ia akan menjumpai mereka di Galilea sesudah ia bangkit. Dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya pada kamu. Lalu apa yang terjadi para wanita ini? Entah mereka terkejut, shock, excited, senang, atau mungkin masih bingung, kaget. Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Lari. Sebab kenapa dikatakan dalam Alkitab? Sebab mereka gentar dan dahsyat menimpa mereka. Dahsyat dan bahasa Inggris dikatakan bahwa trembling and astonishment.
Ya, mereka gentar dan dahsyat. Dan mereka sepanjang mereka lari, mereka tidak menceritakan kepada siapapun. Mereka udah kayak orang lari aja pokoknya, udah mau ketemu tujuannya hanya kepengen ketemu para murid dan kasih tahu kepada mereka. Dan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu pada Petrus dan teman-temannya. Ya. Dan di dalam ayat ke-8, lalu di dalam ayat dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu pada Petrus dan teman-temannya. Jadi di dalam keterkejutan mereka, ya mungkin kita bisa membayangkan ya, kalau kita berada dalam posisi seperti mereka, mengantisipasi bahwa Yesus masih ada di sana, mereka ingin meminyaki, tapi yang mereka jumpai seorang malaikat mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, tidak ada di sini, lihat. Saya nggak tahu tuh gimana kita bisa shock kali ya, kita bisa shock, dan makanya mereka sekali lagi mereka lari dan mereka memberitahukannya pada Petrus, kepada para murid. Dan yang saya ingin ajak kita semua untuk mendengar dan melihat, apa yang tadi kita baca itu mungkin saya tidak perlu ulangi lagi. Itu semua sudah ditulis di situ. Tapi ada satu hal yang saya ingin, kalau kita baca Injil Matius ya, Injil Matius coba, kalau ada yang buka Matius pasal ke-20, ya, coba Matius pasal 27, ini menarik pada waktu Yesus telah bangkit ya. Tapi kita backtrack sedikit aja, pada waktu ia meninggal, pada waktu ia dikuburkan. Coba baca Matius 27 ayat 62 sampai 66. Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Oke. Nah, kita lompat ke Matius 28 ayat 11. Ini sesudah Tuhan Yesus bangkit. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Kalau ada yang sudah dapat, tolong Matius 28 ayat 11 sampai 15. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Terus
Oke, udah selesai sampai 15. Saya nggak tahu kalau kita baca itu. Ini dari perspektif Matius ya, dari perspektif Matius. Menarik ya, ini nggak ditulis dalam Markus tapi ditulis dalam Matius. Sebelum Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus meninggal dan sebelum dia bangkit, sepertinya di dalam konsep pemikiran para imam, sepertinya ya mereka ini juga was-was, mereka takut. Apa benar atau enggak nih Tuhan Yesus bakalan bangkit? Karena itu yang mereka juga tahu, mereka dengar mungkin ya, kemungkinan besar. Sehingga apa terjadi, mereka harus memerintahkan penjaga untuk menjaga itu semua, make sure bahwa nggak ada yang mencuri. Sebab kalau mencuri nanti dibilang bangkit. Jadi di dalam konsep para imam ini, mereka juga takut juga was-was kalau benar apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan bangkit. Oke, cara lu men-tackle-nya bagaimana? Mereka come up, mereka bikin strategi, ya bilang jaga, jangan mencuri. Dan kemudian sesudah Yesus bangkit, mereka dilaporkan dan mereka bikin berita bahwa para murid mencuri Tuhan Yesus. Ya, jadi saya pikir ini satu bagian yang menarik bahwa para imam menyadari apa yang terjadi, tetapi mereka masih berkeras hati, mereka tidak bisa mau menerima, gengsi kalau enggak ya. Mereka harus kemudian menuduh, membuat strategi, menceritakan berita palsu, mengatakan bahwa para murid mencuri Tuhan Yesus. Dan kita tahu sebenarnya bahwa Tuhan Yesus itu tidak, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit, ya, sungguh-sungguh bangkit. Maka ini saya ingin satu kekuatan di dalam iman Kristiani bahwa tidak ada dalam sejarah manusia itu orang yang sudah mati dia bangkit. Ya. Hanya terjadi dan ada di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ya. Dan kalau orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu itu bohong, dia nggak bangkit. Para imam Yahudi menyangkal hal itu. Mereka bilang bikin cerita aja bahwa Yesus dicuri. Mungkin ada orang hari ini pun mengatakan bahwa Yesus itu bohong cerita. Itu semua apa yang dikatakan dalam Alkitab ini bohong. Itu hanya cuma cerita mitologi bahwa Tuhan Yesus nggak bangkit. Tapi kalau kita lihat, ya kita lihat dalam 1 Korintus 15, coba tolong, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat keempat. Ayat keempat sampai dengan 8. 1 Korintus pasal 15 ayat 4 sampai dengan 8. Coba tolong ada yang baca. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu itu ya. Enggak, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan 8. 1 Korintus 15. Bahwa ia telah diberikan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang harus. Ya, terima kasih Di. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, ini hanya cerita asal-asalan yang dibuat-buat oleh para murid. Rasul Paulus di dalam tulisan 1 Korintus mengatakan, itu nggak benar. Tuhan Yesus jelas menunjukkan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas itu Petrus, nama lainnya. Tapi Paulus pun juga, sebenarnya dia lupa bahwa kalau kita baca di dalam setiap Injil, ketika Tuhan Yesus bangkit, yang pertama kali mendapatkan berita tentang itu adalah para wanita. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Markus tidak mencatat, ada satu bagian yang sangat menarik di mana Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus pada waktu ia datang kepada kuburan Tuhan Yesus. Ada satu percakapan singkat yang terjadi antara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus sampai akhirnya Maria Magdalena mendengar suara Tuhan Yesus pada saat dia berkabung. Dia tahu bahwa itu suara Tuhan Yesus. Ia mengatakan dalam bahasa Ibrani, Rabboni. Itu perjumpaan para wanita dengan Tuhan Yesus. Ya.
Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para wanita, bukan pada murid Petrus dan yang lain-lain. Saya ingin menyampaikan di sini ya, kalau kita lihat sebenarnya di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus, para wanita itu derajatnya itu menjadi naik sebenarnya. Derajat wanita itu naik, menjadi satu figur yang penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Karena pada zaman itu kebanyakan fokusnya pada kaum pria. Wanita itu menjadi seperti second class citizen. Tetapi dengan adanya Yesus, derajat wanita itu hampir dibuat sama dengan wanita, di mana derajat itu menjadi naik statusnya. Jadi kalau orang sekali lagi mengatakan bahwa cerita Yesus bangkit itu bohong, Rasul Paulus dalam 1 Korintus sekali lagi pasal 15 sudah menulis bahwa mereka berjumpa dengan Kefas, mereka bahkan berjumpa dengan 500 orang, dan last but not least, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri pada Rasul Paulus sendiri dalam perjalanan dia ke Damaskus di Kisah Para Rasul pasal 9. Dan perlu ditambahkan juga yang lihat Yesus naik itu. Betul. juga Ketika mereka, ratus. Jadi argumen mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, itu merupakan suatu argumen yang bagi saya, menurut saya, adalah suatu argumen yang dibuat untuk hanya sekedar menyangkal saja, bahwa pada dasarnya saya tidak mau percaya. Penyangkalan terhadap apa yang sudah terjadi, seperti yang dilakukan oleh para imam dengan mengatakan bahwa, beritakan bahwa itu Yesus dicuri. Dan satu hal lagi yang saya ingin katakan, masih di 1 Korintus pasal 15. Kalau yang tadi sudah dapat, ya, coba baca di dalam ayat 14. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, lalu dampaknya itu bagaimana kepada kita hari ini, pada orang percaya dari abad ke abad dan sampai kita hari ini. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, masih ayat ke-14, coba baca ayat 14 ayat 14 sampai dengan sampai dengan 19. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terima kasih, Pak Made. Jelas ya apa yang dikatakan Paulus. Aspek kedua, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, pertama orang menyangkal itu sudah tidak, Paulus argue bahwa itu nggak benar, karena banyak saksi yang menyaksikan. Kedua, kalau memang benar Tuhan Yesus tidak bangkit, dan kita semua orang Kristen dari zaman Paulus sampai sekarang, sampai kita hari ini, kita paling malang, karena kita ternyata beriman pada sesuatu yang fana, sesuatu yang sia-sia. Dan Paulus pun dengan berani dalam tulisan yang tadi dikatakan, ia pun dengan berani mengatakan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti apa yang kami beritakan selama ini kebohongan belaka. Berarti kami menipu semua orang kebenaran. Berarti nggak ada kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus menempatkan posisi sedemikian rupa dalam argumen ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam ayat ke-20 dikatakan, tapi kenyataannya Paulus kemudian melanjutkan bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan, atau Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, berarti kita semua juga seperti Paulus katakan, game over. Nggak ada pengharapan.
Maka itu topik yang hari ini saya berikan adalah tentang kemenangan mutlak. Karena di dalam diri Yesus kita menjumpai kemenangan Dia atas maut. Bagaimana Ia bisa bangkit, orang juga berpikir sekali lagi. Kenapa tidak? Karena Yesus menunjukkan dirinya bahwa dari awal Ia sudah katakan bahwa Ia adalah tidak lain adalah Allah sendiri. Ia memberikan kehidupan, Ia adalah sumber kehidupan. Maka itu maut pun tidak bisa membatasi Dia. Maut tidak bisa mengekang Dia. Seperti sekali lagi, ini masih banyak di ulasan di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Coba ada yang bacain. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Seperti tulisan Paulus dikatakan. 1 Korintus 15 Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Maut, di manakah sangatmu? Di manakah kemenanganmu? Untuk sementara dalam 2 hari engkau kelihatan begitu menang. Semua gelap. Pengharapan manusia pengharapan para murid pada khususnya pada saat itu yang menaruh pada Yesus seperti bubar, seperti buyar. Tetapi di hari ketiga Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan mutlak bahwa Ia bangkit dari maut. Maut tidak bisa mengunci Dia. Karena Ia adalah Allah sendiri. Ia adalah yang menciptakan atau memberikan kehidupan itu sendiri bagi kita semua hari ini. Oleh karena itu, kemenangan yang mutlak dari diri Yesus mengalahkan maut dengan tidak lain mengalahkan dosa menjadi satu pengharapan bagi kita hari ini yang beriman pada Dia. Dan dengan pengharapan itu, seperti yang ditulis dalam Yesaya, coba baca Yesaya 25 ayat ke-8. Yesaya 25 ayat ke-8. Sebagai orang-orang yang sudah beriman dalam Yesus, yang juga merasakan kemenangan mutlak melalui Yesus, kita semua mempunyai pengharapan bahwa kematian pun bukan sesuatu akhir daripada segalanya, tapi merupakan suatu awal dari suatu kehidupan baru, kehidupan kekal, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 25 ayat ke-8. Kalau ada yang sudah dapat, tolong bisa bacakan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan umat Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Terima kasih, Bang. Sebagai orang beriman dalam Kristus, kita look forward. Kemenangan mutlak Tuhan Yesus membuat kita untuk bisa melihat hari depan dengan suatu pengharapan yang kekal. Karena suatu hari nanti tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis, seperti juga dituliskan dalam Wahyu, bahwa Tuhan akan menghapus itu semua. Tidak ada rasa sakit, tidak ada lagi sakit penyakit. Beberapa waktu ini saya bergumul, saya berpikir tiba-tiba di kepala saya. Saya melihat, saya berpikir, Tuhan, kenapa ya dunia ini begitu gelap saat ini? Saya melihat, ikutin berita dunia, semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik-baik saja. Dengan segala macam hal yang terjadi. Peperangan yang tiada henti-hentinya. Kebusukan manusia, ego daripada manusia. Yang mau menang sendiri, gila dengan kuasa, gila dengan uang, terus-terusan ada. Makin parah semakin hari. Moralitas manusia semakin hari semakin jeblok ke bawah. Tapi dengan melihat peristiwa kebangkitan, kemenangan mutlak yang melalui Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Yesus Kristus mengalahkan maut, dan lalu membaca Yesaya 25 ayat 8, mengingat lagi apa yang ditulis dalam Wahyu, memberikan satu kekuatan pengharapan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Ini adalah tempat transit untuk menuju suatu destinasi, suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang sempurna. Karena Tuhan telah mengalahkan maut, tidak ada lagi ratap tangis. Dan disitulah orang-orang percaya, orang-orang beriman dalam Yesus akan bersemayam selama-lamanya. Maka itu,
anjuran saya, maka itu dorongan saya kepada kita semua. Jangan kita sia-siakan, tinggalkan iman kita dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, terus berpegang pada iman itu. Terus kuat dalam Yesus. Karena kita mengantisipasi tempat destinasi kita bersama dengan Tuhan suatu hari. Sedih hati saya, ada teman-teman atau ada orang-orang yang saya tahu dulu melayani bersama-sama dengan saya, tapi hari ini mengatakan dia tidak percaya lagi dengan Tuhan. Atau mungkin anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga orang percaya, suatu hari ini mengatakan saya tidak lagi percaya pada Tuhan. Atau mungkin juga orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak punya waktu untuk Tuhan karena kesibukan saya harus bekerja, saya harus cari uang, saya harus ini dan itu dan ini itu. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh uang, ya. Tapi saya rasa, saya percaya manusia itu ada batasnya. Tuhan memberikan waktu pada kita. Tuhan memberikan waktu pada kita 7 hari. Waktu hari ke-7 itu adalah hari untuk istirahat. Hari untuk istirahat itu adalah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, hari istirahat itu untuk apa? Bukan untuk asal-asalan santai-santai bagaimana gitu, tapi dipakai waktu itu untuk bersemayam, berdiam diri dengan dalam Tuhan. Manusia jujurnya tidak mungkin bisa bekerja setiap hari 24 jam 7 hari seminggu. Kamu melakukan itu, saya yakin bulan depan kesehatan kamu kolaps. Kalaupun kamu merasa masih muda hari ini kuat, tunggu sampai kamu nanti udah umur saya, kamu akan jumpai begitu di doing blood test, kamu akan lihat. Prioritas kita, ingat, jangan sia-siakan sekali lagi apa yang Tuhan sudah berikan. Dan sekarang terakhir, dampaknya, kalau Tuhan sudah bangkit, kemenangan mutlak sudah dia capai. Lalu dampaknya bagaimana pada kita? Seperti dikatakan di dalam Markus, ya, yang Markus juga mirip dengan apa yang sekali lagi apa yang tadi saya katakan, mirip dengan apa yang dikatakan dalam Matius, ya, ayat ke-15, Markus pasal 16 ayat ke-15. Lalu Yesus berkata, ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Dampaknya lalu bagaimana pada kita? Kita sudah tahu, kita sudah punya pengharapan dalam Kristus, kita sudah beriman pada Dia, bahwa Ialah pemegang kunci kemenangan mutlak itu. Lalu bagaimana? Apakah keselamatan itu akan, berita keselamatan kebaikan itu akan kita simpan sendiri? Tuhan Yesus mengatakan tidak, kamu harus pergi, beritakan Injil baik tentang Yesus Kristus ini, pengharapan dalam Dia kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk. Saya selalu mengatakan pada teman-teman semua di sini, ceritakan Yesus Kristus pada teman-teman. Berdoa, minta Tuhan hikmat. Ini juga buat saya sendiri. Ya, pada waktu saya bilang kita ceritakan, bukan berarti sekali lagi kita harus berdebat secara teologis. Kalau memang itu perlu, ada tempatnya. Tapi poin saya adalah, kita bisa ceritakan pada orang-orang tentang kehidupan kita sesudah kita mengenal Yesus, sebelum dan sesudah. Apa perbedaannya? Terus terang, kalau kita mengalami kesulitan untuk menunjukkan perbedaan itu, berarti something is not right in us. Ada satu hal yang kita belum beresin, yang mungkin kita harus beresin sebelum kita bisa menceritakan pada orang-orang. Tapi ini adalah satu panggilan kepada kita semua orang percaya. Bukan hanya kepada pemade, bukan hanya kepada saya, bukan hanya pada pendeta atau pengkhotbah. Tapi ini adalah suatu tugas, amanat agung kepada kita semua, setiap orang percaya. Ada satu berita pengharapan keselamatan yang juga kita ingin bagikan pada orang lain. Jangan berita baik itu hanya disimpan untuk diri sendiri. Yang penting gue selamat, orang lain gak selamat, masa bodoh. Gue gak peduli, yang penting gue aman. Kalau kita berpikir seperti itu, hendaknya kita balik lagi pada firman Tuhan. Kita baca, kita belajar, kita berdoa, dan kita berpikir dengan sungguh-sungguh. Karena itu bukan dari pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, ceritakan pada orang.
Perkara orang itu mau mendengar atau mau menolak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menceritakan pada orang sedikit banyak tentang Yesus Kristus. Dan lalu satu hal lagi nih. Dalam ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ini bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang mengatakan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup kekal, yang tidak percaya akan binasa. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Tapi ada satu hal yang ingin saya ambil di sini. Saya ingin kita melihat. Dikatakan ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu orang menganggap bahwa kalau untuk diselamatkan, apakah berarti saya harus dibaptis? Berarti baptis itu menyelamatkan. Baptisan itu menyelamatkan. Saya rasa bukan itu tujuan daripada penulisan di dalam ayat 16 ini. Yang pertama yang menyelamatkan adalah iman kita dalam Kristus Yesus, bukan baptisan itu. Tetapi kenapa dibaptis ini dimunculkan di sini, disatukan di dalam konsep keselamatan? Karena kalau kita mengatakan diri kita, saya adalah pengikut Tuhan, saya beriman pada Tuhan, selagi kita masih ada kesempatan, dan the next step berikutnya adalah sebagai satu tanda bahwa kita adalah pengikut Tuhan, bahwa kita adalah beriman pada Kristus Yesus, tidak lain adalah kita kemudian dibaptis. Sebagai satu simbol bahwa saya adalah orang percaya. Sehingga di dalam satu kesatuan itu, Markus mencatat seolah-olah bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptisan itu menjadi satu package. Tapi bukan baptisan itu yang menyelamatkan. Tapi iman dalam Kristus Yesus itu yang harus kita pegang. Dan terakhir, lalu ayat 17 mengatakan, pada waktu kita menceritakan pada orang tentang Injil pada seluruh makhluk, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini satu bagian yang sebagai penutup. Jadi dampaknya sekali lagi kita keluar, kita beritakan Injil Kristus pada orang-orang lain, kita ceritakan Yesus Kristus pada orang lain. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada waktu kamu melakukan itu ada tanda-tanda yang tadi disebutkan. Dan bahayanya di sini banyak orang kemudian dia ambil bagian ini, lalu dia mutlakkan. Dia katakan bahwa kalau saya pengikut Tuhan, saya beritakan Injil, pasti orang-orang itu pertama dia akan sembuh. Kalau dia sakit, dia akan mengusir setan, bisa bahasa roh dan segala macam bahasa baru bagi mereka. Dan itu sebenarnya ditulis nanti di dalam Kisah Para Rasul. Ketika para murid berbicara dalam bahasa yang bahasa lain, ya, masih bahasa manusia, hanya dia berbicara bahasa lain, seperti seolah-olah tiba-tiba saya di sini saya berbicara bahasa Jepang. Yang ada orang Jepang di sini dia ngerti, tapi yang orang Indonesia nggak ngerti. Seolah seperti gitu. Tapi problemnya di sini yang kita harus hati-hati, jangan kita kemudian memakai ini bahwa ini adalah bahwa oke, kalau saya sudah percaya, apalagi kemudian dikatakan dalam ayat 17, ayat 18, mereka akan memegang ular nih ya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini juga menarik bagian ini. Memegang ular itu hanya nggak banyak dimention di dalam Alkitab. Hanya di-mention di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ketika perjalanan Paulus ke Malta. Dia sedang mengibas-ngibas, terdampar, ada ular, dan dia nggak mati dipatok ular. Lalu minum racun maut. Di dalam Alkitab terus terang tidak ada kisah yang mengatakan bahwa para murid minum racun maut. Nggak ada kisah itu. Ya. Jadi poin saya begini, poinnya apa? Jangan ya, seringkali orang mengatakan, oh kamu beriman pada Yesus Kristus, oh saatnya kamu harus berbahasa lidah, harus berbahasa roh. Dengan segala hormat ya, jangan kita pakai pemahaman seperti itu dengan asal-asalan. Satu hal yang saya ingin tekankan bahwa
Kita yakin pada kedaulatan Tuhan. Kita yakin bahwa tiada mustahil di hadapan Allah. Ia bisa melakukan apa saja. Ia mau si A sembuh, sembuh. Ia mau si B diracuni orang nggak racun, dia nggak racun. Jadi poin saya adalah, kalau kita lihat, ya, apa yang Tuhan Yesus pertama kali tekankan adalah beritakanlah Injil. Itu yang menjadi prioritas utama. Tetapi di dalam pemberitaan Injil itu, kalau kamu diketemui harus menghadapi hal-hal seperti orang mau meracuni kamu, atau tiba-tiba mengusir setan, kamu berjumpa dengan itu. Ingat di dalam kisah Injil Markus pun dalam pelayanan Tuhan Yesus sebelumnya, Tuhan Yesus banyak menghadapi itu. Tetapi bukan itu yang menjadi goal atau menjadi tujuan daripada Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus, kalau masih ingat, di dalam pelayanan dia katakan bahwa pelayanannya harus memberitakan Injil, mengajarkan Tuhan, orang-orang firman Tuhan. Bukan tujuannya untuk mengusir setan, bahasa roh, bukan itu. Tetapi di dalam melakukan pelayanan itu, ia harus berjumpa dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti ini. Jadi poin saya di sini adalah, kita sebagai orang beriman, bukan lalu keluar dari sini, kemudian kita cari-cari. Lu kerasukan setan, lu mau bahasa roh, lu mau sembuh. Bukan begitu. Ingat ya, di dalam hukum Taurat mengatakan bahwa jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jangan kamu mencobai Tuhan. Biarkanlah kedaulatan Tuhan yang bekerja. Kalau memang Tuhan mau kamu harus menghadapi dengan orang-orang seperti ini, kamu akan dikuatkan, dan itu akan ada tempatnya, ada waktunya. Bukan sensasi-sensasi, bukan performance. Mari kumpulkan orang-orang di stadium, saya akan tunjukkan pada kalian semua kuasa yang saya ada ini, sembuh-sembuh, lempar-lempar jaket segala macam. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan akan memakai kuasanya pada tempat dan waktu yang ia tentukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bukan tugas, bukan tujuan kita, bukan menurut keinginan kita. Keinginan kita, apa yang Tuhan sampaikan yang terpenting adalah keluar, beritakan Injil kepada seluruh makhluk tentang Kristus yang setelah bangkit, kemenangan yang mutlak atas maut, pengharapan kekal dalam Kristus. Bukan hal-hal yang ini. Hal-hal ini akan ada waktunya. Bahkan kalau memang Tuhan mengizinkan, kalau memang Tuhan yang mau, dia akan memberikannya pada waktu dan tempat yang ia tentukan, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bukan kita yang cari-cari, bukan kita yang cari-cari atau kita buat-buat. Oke. Selesai sudah, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang mutlak. Kemenangan mutlak yang ada dalam diri Yesus Kristus. Oh Bapa, kami sangat-sangat bersyukur dengan kematian-Mu, pengorbanan-Mu begitu menyakitkan. Tapi maut tidak bisa menguncimu Tuhan. Engkau bangkit pada hari yang ketiga dengan suatu kemenangan yang luar biasa, yang tidak bisa terjadi di dalam peradaban manusia siapapun, apapun Tuhan. Hanya ada dalam diri-Mu saja. Karena Engkau adalah sesungguhnya Allah, Immanuel, Allah yang berserta dengan kami semua. Bapa, Engkau memberikan kami pengharapan, menebus dosa kami, sehingga di dalam Kristus, dengan suatu keyakinan dan kerendahan hati, kami tahu kami mempunyai suatu pengharapan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada siapapun. Berikan kami hikmat, keberanian, kerendahan hati, dan kasih Tuhan dalam kami melakukan ini semua demi kemuliaan-Mu. Masih banyak orang di luar sana yang terus berkeras hati menolak-Mu. Masih banyak orang di sana yang tidak pernah mendengarkan Injil. Oh Tuhan, kiranya dalam kasih anugerah-Mu, Engkau tempatkan kami dimanapun kami berada, untuk terus ingat menceritakan keselamatan pada orang lain, bukan hanya kami simpan sendiri.
Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu selama ini Tuhan. Kami bisa menyelesaikan Injil Markus 16 pasal. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.